Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Mimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin, dan yang terhormat Ustadz Ahmad Nidhomi, guru pengampu tafsir tematik, dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang sedang berada di rumah. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah Bahrul Ulum. Bahrul Ulum Tambak Beras terletak di dusun Tambak Rejo, di dusun Tambak Rejo, desa Tambak Beras, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, lebih tepatnya di sebelah utara kota Jombang. Periode rintisan pertama di sebuah dusun Gedang, Tambak Rejo, pada tahun 1825 datanglah seseorang yang bernama Abdus Salam atau dikenal dengan Mbah Soihah. Beliau Abdus Salam putra dari Kiai Abdul Jabar, putra dari Abdul Halim, dan putra dari Abdurrahman. Beliau bergelut dengan semak belukar selama 13 tahun, dan pada tahun 1838 beliau mendirikan sebuah bangunan yang diberi nama Pondok Selawe karena santrinya berjumlah 20, yang saat itu masih berjumlah 25, dan juga disebut Pondok Telu karena ilmu yang diajarkan ada 3, yaitu syariat, hakikat, dan kanuragan. Periode rintisan kedua, setelah Kiai Abdus Salam lanjut usia, Pondok Pesantren Selawe diteruskan oleh 2 putranya, yaitu Kiai Said dan Kiai Usman. Kiai Said mendirikan sebuah pondok yang dikenal dengan Pondok Syariat di sebelah barat sungai, dan Pondok Pesantren Kiai Usman lebih dikenal dengan Pondok Thariqat. Periode pengembangan pertama, setelah Kiai Said dan Kiai Usman wafat, pondok pesantren beliau diteruskan oleh Kiai Said, pondoknya diteruskan oleh Kiai Hasbullah, yaitu putranya. Sedangkan Kiai Usman tidak memiliki seorang putra, maka pondok beliau sebagian santrinya diboyong oleh Kiai Hasbullah dan sebagian diboyong oleh Kiai Asy'ari, yaitu menantunya, yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1914, Kiai Abdul Wahab pulang dari belajarnya di Mekah. Dulu yang sistem belajarnya berupa halaqah, sekarang dirubah menjadi pendidikan madrasah dan diteruskan oleh Kiai Abdurrahim. Dan pada tahun 1915, Kiai Abdul Wahab mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama Madrasah Mudilfan. Pada tahun 1920, Kiai Hasbullah wafat, dan kepengasuhan Pondok Selawe diteruskan oleh Kiai Abdul Wahab dan dibantu oleh kedua adiknya, yaitu Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdurrahim. Kiai Abdul Hamid lebih fokus kepada pengembangan pesantren, dan sedangkan Kiai Abdurrahim lebih fokus pada madrasah. Sedangkan Kiai Abdul Wahab berorganisasi sosial. Salah satu organisasinya yaitu Tasfirul Afkar. Pada tahun 1926, Kiai Abdul Wahab mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan Nahdlatul Wathon, yang sampai sekarang namanya lebih dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1942, beliau mendirikan pondok pesantren pertama putri yang diberi nama Al-Latifiyah karena disuruh oleh ibunya langsung, yaitu Nyai Latifah. Periode pengembangan ketiga, pada 1942, Kiai Hasbullah dan Kiai Abdurrahim memanggil keponakannya, yaitu putra dari Kiai Bisri Syamsuri Denanyar, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1943, Kiai Abdurrahim wafat. Melihat
lebih bertambah banyak santri, maka dari itu Kiai Abdul Fatah mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, yang sekarang lebih dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1944 atau 1945 didirikanlah sebuah madrasah pertama putri yang diprakarsai oleh Nyai Mas Wardiah dan Nyai Mas Hasbiah dan Nyai Mas Masyhuda. Pada tahun 1951 Kiai Abdul Fatah mendirikan sebuah pondok putri yang diberi nama Fatimiyah. Dan pada tahun 1956 Kiai Abdul Fatah mendirikan Madrasah Mu'allimin 4 tahun dan diteruskan oleh Kiai Ahmad Al-Fatih. Dan pada 1964 Kiai Ahmad Al-Fatih mengubahnya menjadi Madrasah Mu'allimat 6 tahun. Pada tahun 1971 Kiai Abdul Wahab wafat dan Kiai Abdul Fatah mendirikan sebuah perguruan. Pada tahun 1974 Kiai Abdul Fatah mendirikan perguruan tinggi Ma'had Al-Ali. Dan pada tahun 1977 Kiai Abdul Fatah wafat dan kepengasuhan pondok pesantren diteruskan oleh Kiai Muhammad Najib Abdul Wahab. Perguruan tinggi Ma'had Ali diubah namanya pada tahun 1985 diubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Dan pada tahun 1987 Kiai Najib Abdul Wahab wafat. Periode pengumuman keempat, masa kepengasuhan kolektif. Masa jabatan pertama kepengasuhan dipimpin oleh Kiai Soleh Abdul Hamid pada tahun 1981 sampai 2006. Dan diteruskan setelah Kiai Soleh Abdul Hamid wafat, diteruskan oleh Kiai yang bernama Amanullah Abdurrahim. Beliau menjabat mulai 2007 sampai 2008. Pada saat kepemimpinan Kiai Amanullah Abdurrahim berdirilah sebuah ikatan yang diberi nama IKABU, Ikatan Alumni Bahrul Ulum. Dan setelah Kiai Amanullah Abdurrahim wafat, diteruskan oleh Kiai Hasib Wahab pada tahun 2009 sampai sekarang. Sejarah penamaan Bahrul Ulum dan pembuatan logo. Pada tahun 1965, Kiai Abdul Wahab memanggil keempat santrinya yang bernama Ahmad Junaidi, Masrur Dimyati, Abdullah Yazid Sulaiman, dan Syamsul Huda. Keempat santrinya disuruh untuk membuat nama pondok pesantren dan keempat santrinya mengajukan nama Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kiai Abdul Wahab memilih Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu. Setelah selesai pembuatan nama, Kiai Abdul Wahab mengadakan sayembara logo. Setelah dimenangkan sayembara pembuatan logo, Kiai Abdul Wahab meminta disisipkan pada logo tersebut surat Al-Kahfi ayat 109. Dan Kiai Abdul Wahab menyuruh salah satu santrinya dari Gondang Legi Nganjuk yang bernama Kiai Haji Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib pada logo tersebut. Kepengasuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dewan Pembimbing Majelis Pengasuh. Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum. Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Pengasuh Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum. Unit Pondok Pesantren, unit sekolahan, unit pendidikan tinggi. Sampai sekarang di Bahrul Ulum terdapat dua sistem belajar, yaitu madrasah formal dan madrasah non-formal. Madrasah non-formal disebut dengan diniyah dan madrasah
formal disebut dengan madrasah sekolah. Sekian dari saya, Mimatul Alia dari kelas 6A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.